Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan, saya Jessica Hansen dan ditemani oleh teman saya Nadia Krisinda dari tim KKN Universitas Gadjah Mada. Yang mana pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu mengenai prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau yang lebih kita kenal dengan K3. Kami berharap dengan penyampaian materi ini, Bapak Ibu dapat lebih paham bagaimana prinsipnya dan juga dapat diterapkan dalam lingkungan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai K3, jenis kecelakaan dan penanganannya, serta khusus kepada K3 karyawan dan juga K3 buruh. Untuk topik yang pertama adalah konsep keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Prinsipnya dibentuk dari dua, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, di mana keselamatan lebih berfokus pada lingkungan dan sifatnya teknis, seperti penggunaan mesin dan alat kerja. Sedangkan kesehatan kerja lebih berfokus pada manusia dan bersifat medis, seperti bagaimana kondisi fisik, mental, dan sosial para pekerja. Yang keduanya kemudian akan bergabung membentuk K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk menjamin para tenaga kerja menuju masyarakat yang makmur sejahtera. Terdapat banyak sekali kasus kecelakaan di tempat kerja yang memakan korban jiwa, kerusakan materi, hingga kerugian. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami soal K3, bagaimana prinsip K3 dapat menghindari dan meminimalkan peluang terjadinya kecelakaan. Kecelakaan ini sebenarnya disebabkan oleh serangkaian penyebab yang saling terhubung. Kalau kita lihat konsepnya, ini mirip seperti domino. Kalau salah satu pionnya roboh, maka dia akan merobohkan lain-lainnya, kemudian pion terakhir akan roboh sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Lalu, di mana sebenarnya peranan K3? Nah, dengan menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, kita dapat mengurangi kesalahan orang ataupun mengendalikan situasi kerja sehingga tidak terjadi kecelakaan. Baik, selanjutnya beralih kepada apa saja sebenarnya tujuan dari diterapkannya K3 ini. Yang pertama tentu saja melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya. Kemudian yang kedua, meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Nah, apabila kita terhindar dari kecelakaan kerja, otomatis kita akan meningkatkan produktivitas kinerja kita. Untuk yang nomor 3, yaitu menjamin keselamatan setiap orang, dan yang terakhir, memelihara sumber produksi agar tetap aman dan efisien. Pada saat ini kita akan bahas mengenai jenis penyakit akibat kerja. Beberapa penyakit atau kecacatan akibat pekerjaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada jenis pekerjaan, alat, bahan, proses, atau lingkungan kerja itu sendiri. Nah, faktor-faktor penyebabnya ada apa aja? Itu ada 5. Yang pertama ada fisik, itu dapat berupa kebisingan, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibrasi, atau penerangan yang berlebihan. Kemudian ada kimiawi, itu adalah semua zat kimiawi, baik berupa debu, asap, uap, gas, larutan, kabut. Nah, yang ketiga ada biologi, contohnya seperti bakteri, virus, dan jamur. Yang ketiga adalah ergonomi. Ergonomi ini bagaimana desain tempat kerja dan beban kerja itu dapat menyebabkan penyakit. Kemudian yang terakhir ada psikologi, yaitu bagaimana stres tuntutan pekerjaan juga dapat berkontribusi dalam penyebab penyakit. Berikutnya dapat dilihat ya Bapak Ibu, ini merupakan contoh sumber-sumber bahaya di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan kecacatan. Misalnya, ada pisau. Nah, pisau ini dapat beresiko menimbulkan terpotong ataupun tersayat. Kemudian kalau bensin, itu menyebabkan resiko terjadi leukemia atau kanker darah. Lalu pada lantai yang licin, tentu dapat menyebabkan resiko terpeleset dan lain seterusnya. Beberapa hal yang dapat kita perhatikan untuk mencegah penyakit yang disebabkan selama kerja adalah dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri dengan benar, seperti penggunaan helm pengelas atau kacamata. Selain itu, kita juga perlu paham betul nih, apa saja resiko saat bekerja, semisal bagi pekerja buruh bangunan. Resikonya berupa kemungkinan kejatuhan bahan berat atau lain sebagainya. Selain itu, kita juga perlu tahu di mana letak tempat kesehatan terdekat yang dapat kita akses apabila terjadi luka yang berkelanjutan. Nah, berikut ini merupakan tips dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan.
Dia terbagi menjadi 3. Yang pertama pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kalau pencegahan primer dapat dilakukan dengan rutin melakukan olahraga, atau kita mengatur bagaimana konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Kemudian untuk pencegahan sekunder sendiri itu dapat dilakukan dengan membuat suatu aturan mengenai keselamatan para pekerja atau menggunakan APD. Seperti yang sudah kita dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada pencegahan tersier, dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kesehatan berkala di fasilitas kesehatan terdekat. Oke, pada tabel di depan, Bapak dan Ibu sekalian, bisa dilihat ya, dijelaskan bagaimana kita bisa mengendalikan resiko. Yang paling gampang untuk dilakukan adalah dengan menggunakan APD, dan biasanya hanya dapat mengurangi sedikit dari resiko cedera. Pengendalian yang paling efektif adalah dengan melakukan eliminasi seperti mendesain ulang bengkel, atau melakukan renovasi untuk menghilangkan sumber bahaya. Topik selanjutnya, kita akan sama-sama belajar mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan kasus-kasus yang sering terjadi pada lingkungan kerja, terutama kita berfokus pada buruh dan karyawan. Kasus yang ini kita akan mengetahui bagaimana penanganan pada pingsan. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih bagaimana gejala dan tanda akan terjadinya pingsan. Beberapa tandanya itu seperti mengantuk, pusing, berkeringat dingin, nafas menjadi cepat, limbung saat berdiri, mual, muntah, dan juga pucat. Nah, selanjutnya setelah kita tahu nih bagaimana ciri-ciri dan gejala orang yang akan pingsan, kita harus belajar bersama juga mengenai cara penanganan pada orang yang pingsan. Yang pertama, kita perlu mengecek pernapasannya. Apabila masih bernafas, secepatnya kita memberikan pertolongan pertama. Kedua, kita coba posisikan korban terlentang lurus dan juga longgarkan pakaian, dan juga lepas sepatu apabila menggunakan. Untuk yang ketiga, tinggikan kaki kurang lebih 30 cm agar memudahkan darah mengalir ke otak. Kemudian apabila korban sudah sadar, biarkan tetap berbaring selama kurang lebih 15 menit untuk mencegah terjadinya pingsan lagi. Namun, apabila setelah kita melakukan pertolongan pertama itu, korban tidak kunjung sadar, sebaiknya segera menghubungi unit gawat darurat terdekat. Kasus selanjutnya adalah cedera. Nah, pada kasus cedera, pertolongan pertama yang harus kita ingat adalah RICE. Itu terdiri dari rest, yang berarti mengistirahatkan bagian yang cedera, ice, yang berarti kita melakukan kompres dingin pada bagian tubuh yang cedera, kemudian compression, kita melakukan balut rekat pada daerah yang cedera, lalu yang terakhir adalah elevation, yaitu kita meninggikan bagian yang cedera. Nah, selain itu, perlu diingat juga pada saat kita baru mengalami cedera nih, kita harus menghindari beberapa hal. Itu disingkat dengan harm. Harm itu dari heat panas, alkohol, running berlari, dan message pijat. Nah, karena panas, alkohol, dan kita memaksakan diri untuk berlari dan melakukan pijat itu dapat memperburuk kondisi cedera. Untuk yang selanjutnya adalah penanganan pada luka bakar. Nah, luka bakar ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya seperti ketumpahan air mendidih. Beberapa penanganan yang dapat dilakukan apabila mempunyai luka bakar, yang pertama langsung aliri area luka bakar dengan air dingin yang mengalir. Kemudian apabila sangat parah, langsung hubungi medis darurat. Namun apabila tidak terlalu parah, cukup dioleskan salep atau spray pereda nyeri. Kemudian apabila memang perlu mengonsumsi obat pereda nyeri, boleh, tapi harus sesuai dengan resep dokter. Untuk kasus keseleo atau terkilir ini sering terjadi, terutama disebabkan karena adanya hentakan keras pada sendi yang berlawanan arah, sehingga nanti gejalanya yang timbul seperti pembengkakan dan juga nyeri. Penanganannya mirip seperti penanganan umum pada cedera, yang kita lakukan dengan membalut bagian yang keseleo, mengompresnya dengan air dingin, dan meninggikan bagian yang cedera. Untuk kasus yang terakhir, ini sering terjadi terutama pada buruh pengelasan, yaitu kasus tersengat listrik. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penanganan kasus tersengat listrik adalah yang pertama, jangan pernah menyentuh langsung korban apabila masih ada kontak dengan arus. Matikan sumber arus listrik dengan memotong kabel, tapi gunakan isolator seperti kayu, karet, dan plastik. Setelah itu, segera periksa tubuh korban, rebahkan terlentang dan angkat dagunya. Dan jika memang diperlukan, segera hubungi ambulans. Oke, untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia.
Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan. Menurut informasi yang telah saya terima, di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ada yang berprofesi sebagai karyawan, baik karyawan swasta maupun karyawan negeri J. Oleh karena itu, saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah dan menjaga keselamatan dan kesehatan dari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai karyawan. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah mengatur denah kantor yang bertujuan agar lalu lintas dalam kantor nyaman dan mudah apabila diperlukan evakuasi. Selanjutnya adalah mengatur temperatur sesuai dengan standar kenyamanan dan ventilasi ruangan harus cukup. Pada umumnya, suhu nyaman yang digunakan untuk bekerja adalah 25 derajat Celcius, namun balik lagi pada kenyamanan masing-masing individu dalam bekerja. Tahap ketiga yang perlu diperhatikan adalah penerangannya pun juga harus sesuai dengan ketelitian kerja masing-masing individu dan dapat menerapkan penerangan alami apabila bekerja di siang hari. Menurut Kemenkes nomor 1405 tahun 2002, intensitas cahaya di ruang kerja minimal 100 lux. Selain itu, jumlah kloset pun harus sesuai dengan kapasitas karyawan dan wastafel harus tersedia. Hal lain yang mengatur peralatan listrik dan kabel itu harus diatur dengan aman agar tidak terjadi konslet ataupun terjadi paparan sengatan listrik pada karyawan. Ruang kerja yang digunakan pun juga harus terlindung dari debu dan jalan raya untuk memberikan kesan nyaman dan meningkatkan fokus pada para pekerja, serta tidak membuang material yang bisa terbakar ke tong sampah karena dapat menimbulkan kebakaran pada kantor. Pada slide ini dijelaskan terkait beberapa tindakan yang perlu diperhatikan untuk menciptakan keselamatan kerja pada karyawan. Antara lain, pada para karyawan sebaiknya tidak merokok di ruang kerja, alangkah baiknya jika di teras atau pada smoking room, dan jangan membuang puntung rokok yang masih menyala di tong sampah, karena hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran. Selain itu, saat berjalan di tangga harus berpegangan pada pagar tangga dan tidak boleh berlari agar tidak jatuh dan menyebabkan cedera. Jangan menumpuk steker listrik pada satu stop kontak karena dapat meningkatkan resiko kebakaran akibat arus listrik. Jangan membuka dua atau lebih laci sekaligus dan periksalah perabotan kantor apabila terdapat tepian tajam atau terdapat serpihan, roda lepas, dan sebagainya. Selain itu, sebaiknya jangan mempreparasi peralatan listrik sendiri karena dapat merusak mesin tersebut dan dapat melukai diri sendiri, namun panggil saja tenaga ahli. Kemudian mengatur meja dan kursi sesuai dengan postur tubuh. Hal ini sangat penting karena biasanya para karyawan kurang memperhatikan hal ini yang bisa menimbulkan cedera pada tubuh dan perubahan bentuk tulang seperti skoliosis. Kemudian menempatkan gelas minum pada posisi yang aman sehingga mengurangi kemungkinan tumpah karena tersenggol dan dapat membahayakan peralatan kerja listrik dan bisa merusak dokumen juga. Saya akan menyampaikan beberapa tindakan yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan tubuh kita sebagai akibat kerja yang terlalu lama, yaitu dengan mengubah posisi tubuh dari duduk ke berdiri. Jangan stuck terlalu lama pada satu posisi, karena apabila dibiarkan pada satu posisi dapat menyebabkan tubuh menjadi tegang. Lalu mengupayakan setiap minimal 3 jam untuk merefreshkan mata ke luar ruangan, di mana jangan terus-menerus menatap layar komputer untuk mencegah mata itu agar tidak lelah. Selain itu, perlu dilakukan pula sikap perenggangan tubuh setelah bekerja dalam satu posisi. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu disarankan untuk membersihkan ruang kerja secara teratur, membuang sampah ke luar area kantor setiap hari, dan tidak menaruh benda atau sampah di gang atau di jalan karena dapat membahayakan pengendara lain dan menimbulkan bau busuk di sekitar lingkungan.
Sikap kerja ergonomis itu adalah posisi atau postur tubuh yang sesuai pada saat bekerja. Untuk mencapai posisi kerja ergonomis, maka Bapak, Ibu, Saudara perlu yang pertama menghindari sikap yang tidak alamiah dalam bekerja seperti awkward position, yaitu pada saat duduk terlalu bungkuk atau kepala terlalu menunduk, kemudian beban statis diusahakan seminimal mungkin. Selanjutnya, pembuatan atau penentuan kriteria dan ukuran baku pada peralatan kerja seperti jika Bapak, Ibu, atau Saudara terdapat aktivitas menulis dalam bekerja dibutuhkan meja setinggi siku. Selanjutnya dilakukan sikap berdiri dan duduk secara bergantian. Nah, untuk Bapak, Ibu yang sering bekerja dengan posisi berdiri itu diperlukan mobilitas atau berjalan berpindah tempat, kemudian jangkauan tangannya pun juga harus panjang atau harus dalam posisi ergonomis. Kemudian terjadi kecenderungan mengerahkan tenaga yang besar serta ruang kerja yang harus cukup luas untuk selonjor kaki pekerja apabila harus bekerja dengan duduk. Untuk Bapak Ibu dengan tipe pekerjaan yang banyak melibatkan angkut-angkut barang, maka dalam mengangkat barang itu pegangannya harus kuat, lengan berada sedekat mungkin dengan benda, dan dalam posisi yang lurus, punggung harus lurus, posisi kaki dibuat sedemikian rupa sehingga mampu mengimbangi momentum yang terjadi pada posisi angkat, berat badan dimanfaatkan untuk menarik dan mendorong, serta untuk gerakan dan perimbangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait bagaimana cara untuk mempertahankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berprofesi sebagai buruh, baik buruh bangunan maupun buruh pekerja panas. Saya akan memulai dengan menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja bagi Bapak, Ibu yang berprofesi sebagai pekerja bangunan. Kebersihan tempat kerja penting adanya untuk menciptakan kerapian dan mencegah penyakit atau kecelakaan lainnya. Hal pertama terkait kebersihan ke tempat kerja yang perlu diperhatikan yaitu semua paku yang menonjol harus disingkirkan atau dibengkokkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu, setelah perkakas sudah selesai digunakan, perkakas sebaiknya dimasukkan ke dalam satu tempat khusus dan memindahkan sampah atau barang yang tidak terpakai ke tempat aman. Tempat kerja dan area yang licin harus segera dibersihkan atau dapat disiram dengan menggunakan pasir ataupun abu dan sejenisnya untuk mencegah area tersebut licin. Baik, kemudian saya akan menampilkan beberapa peralatan kerja yang dapat digunakan bagi para pekerja dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja. Yang pertama, terdapat safety hat yang berguna untuk melindungi kepala dari benturan benda keras selama bekerja, safety shoes yang akan berguna untuk menghindarkan terpleset karena licin dan melindungi kaki dari kejatuhan benda keras dan sebagainya. Ada kacamata keselamatan yang dibutuhkan untuk melindungi mata pada lokasi pekerjaan yang banyak serbuk metal atau serbuk material keras lainnya. Kemudian ada masker yang diperlukan pada pekerja yang menghasilkan debu. Meskipun ruang operator telah tertutup rapat, masker ini dianjurkan tetap dipakai. Kemudian ada sarung tangan yang dibutuhkan pada waktu mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan yang keras, misalnya membuka atau mengencangkan baut dan sebagainya. Selain beberapa peralatan yang tertera, fisik pekerja juga mempengaruhi kualitas kerja dari para pekerja seperti stamina, kondisi emosi harus stabil, pola pikir pekerja yang memperhatikan keselamatan, dan motivasi dalam bekerja pun juga harus meningkat. Pada tabel yang tertera di layar, Bapak, Ibu, Saudara sekalian menjelaskan beberapa kemungkinan terkait penyebab kecelakaan yang dapat terjadi disertai pengendalian yang dapat dilakukan Bapak, Ibu, Saudara untuk mengurangi resiko kecelakaan. Sebagai contoh, posisi menjinjit dan membungkuk terlalu lama, dan posisi pijakan kaki yang tidak aman. Cara pengendaliannya adalah membuat pijakan kaki yang aman, menggunakan kacamata safety saat pemasangan batako, serta melakukan istirahat secara berkala.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk Bapak, Ibu, Saudara yang berprofesi sebagai pekerja panas. Pekerja panas di sini contohnya adalah tukang las atau profesi lain yang dalam pekerjaannya berkaitan dengan listrik atau api. Bapak, Ibu, Saudara disarankan untuk memiliki surat izin kerja dan sertifikat terlebih dahulu, serta memasang surat izin dan sertifikat pada lokasi di mana pekerjaan akan dilakukan. Pada saat dilakukan pengelasan, Bapak, Ibu, Saudara disarankan untuk memasang rambu bahaya pengelasan di area pengelasan, menggunakan APD, seperti masker las, sarung tangan, apron, seperti beberapa alat yang telah saya jelaskan sebelumnya, menyediakan alat pemadam minimal 2 tabung air dan karung basah sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kebakaran. Setelah itu, saya akan menjelaskan terkait beberapa hal yang perlu dilakukan di lingkungan kerja sebelum melakukan pengelasan, yaitu memindahkan semua bahan termasuk bahan yang mudah terbakar dengan jarak minimal 10 meter dari area kerja. Jika tidak bisa dipindahkan, bisa ditutup dengan karung basah, melapisi lantai yang mudah terbakar dengan pasir basah, terpal tahan api, selimut api, dan karung basah. Jangan menggunakan trafolas pada kondisi hujan dan berlumpur. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari telah berkenan perhatikan sosialisasi dari kami. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan kata atau hal lain yang tidak berkenan bagi Bapak, Ibu, Saudara. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.